APRI itu kepanjangannya adalah Asosiasi Penghulu Republik Indonesia. Jadi dia adalah rumah besar dari penghulu-penghulu. Pelaksanaan pernikahan, pelayanan pernikahan kita atau konsultasi keluarga itu tidak mengenal waktu. Ada masyarakat-masyarakat kita itu yang melaksanakan pernikahan karena mengikuti kearifan lokal, harus sesuai dengan jamnya. Tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Widetung Tien. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Tabi pun. Iya pun. Sahabat religi, jumpa lagi bersama dengan podcast Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, Ngupi Ngobrol Seru Penuh Inspirasi. Baik, sahabat religi, sudah hadir bersama saya hari ini seorang tokoh muda Lampung. Wih, keren banget ya nyebutnya. Bapak Haji Purna Irawan. Beliau ini adalah Ketua APRI Provinsi Lampung ya Pak Purna. Kemudian Ketua FKUB Provinsi Lampung, Sekretaris LD PWNU Provinsi Lampung, dan masih banyak lagi yang jabatan-jabatannya yang tingkat-tingkat provinsi ini. Kayaknya nggak disebutkan satu persatu. Pak Purna, apa kabar? Alhamdulillah sehat Bu Alifa. Iya, biasanya dia manggil saya IP, hari ini dia manggil saya Bu Alifa. Tapi nggak apa-apa. Pak Purna, hari ini kita akan ngobrol seputar tentang APRI. Apa sih APRI itu? Kemudian menyangkut aktivitas Pak Purna Irawan yang lainnya seperti selaku Ketua FKUB Kota Bandar Lampung. Tadi saya nyebutnya Kota Bandar Lampung apa provinsi? Oh, kota ya, bener ya. Baik, Pak Purna bisa diperkenalkan dirinya terlebih dahulu nih. Kemungkinan banyak viewer kita yang masih belum kenal, silakan. Terima kasih Bu Alifeh. Ya. Terima kasih bisa hadir bersama-sama. Perkenalkan, saya Haji Purna Irawan. Kalau dalam tugas kenegaraan, saya diberikan tugas oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung sebagai Kepala KUA Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung. Di samping itu diberikan tugas-tugas secara keorganisasian. Pertama yaitu sebagai Ketua Asosiasi Penghulu Republik Indonesia Provinsi Lampung. Kemudian yang kedua diberikan tugas juga sebagai Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bandar Lampung. Dan juga disematkan amanah yang begitu luar biasa. Kelihatannya enteng tapi ternyata begitu luar biasa beratnya sebagai Sekretaris LDNU PWNU Provinsi Lampung. Mudah-mudahan dengan penyampaian informasi ini mungkin banyak hal juga organisasi lain yang kami ikuti, tapi sungguh yang sangat berkaitan dengan tugas-tugas kami hari ini adalah yang kami sebutkan tadi Bu Ipeh. Iya. Baik, Pak Purna, sebenarnya APRI itu apa sih? APRI itu kepanjangannya adalah Asosiasi Penghulu Republik Indonesia. Jadi dia adalah rumah besar dari penghulu-penghulu. Karena sesungguhnya penghulu itu adalah sebuah jabatan profesional yang ketika kita merujuk kepada peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2017 yang mengamanahkan bahwa setiap ASN terutama yang fungsional itu harus memiliki induk organisasi. Maka sebagai petugas yang fungsional, penghulu, maka mutlak harus memiliki organisasi, dan yang paling tepat ditunjuk adalah dan disepakati adalah APRI. Oke, organisasi ini berjenjang ya Pak? Ada di APRI di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten? Iya, jadi APRI ini memang ada di tingkat pusat, namanya DPP. Kemudian di bawahnya ada namanya pengurus wilayah, PW APRI, kebetulan kami. Dan di bawah kami itu ada pengurus cabang. Jadi hanya sampai pada cabang-cabang atau kabupaten-kabupaten saja. Untuk Pak Purna sebagai Ketua PW APRI Provinsi Lampung. Iya, betul. Betul. Ini anggotanya siapa saja Pak Purna? Jadi APRI ini secara struktur terdiri dari pembina. Jadi pembinanya itu adalah kalau di PW APRI langsung Pak Kanwil, ya Pak Kakanwil, kemudian ada di bawahnya itu ada Pak Kabak, kemudian Pak Kabit,
kemudian Katim Hulu dan seterusnya. Kemudian anggotanya itu adalah seluruh penghulu yang berada di Provinsi Lampung. Oke, tapi secara kepengurusan juga melibatkan penghulu-penghulu yang ada di kabupaten kota, Pak Purna? Iya, jadi semuanya kita libatkan dari kabupaten kota. Oke, sejauh ini Pak Purna sudah berapa tahun berdiri APRI Provinsi Lampung ini? APRI Provinsi Lampung ini kita mulai dari tahun 2021, tepatnya pada bulan September ya kita mulai. Kemudian di SK-kan pada bulan November tahun 2021. Oke, berarti sudah berjalan hampir 3 tahun. Iya, betul. Hampir 3 tahun dan ada masa tugasnya atau masa baktinya? Iya, masa baktinya itu 3 tahun. Masa baktinya 3 tahun, Iya. berarti sudah mendekati akhir-akhir masa bakti? Iya, sudah mendekati akhir-akhir masa jabatan. Iya, Iya. siap-siap tuh untuk pengurus APRI yang lain yang menggeser Pak Purna. Jangan-jangan calonnya yang dibawa hari ini Pak Purna. Siap. Nggak usah kasih tahu ya yang datang hari ini siapa. Baik Pak Purna, bagaimana peran APRI dalam meningkatkan profesionalitas penghulu ini Pak? Jadi APRI ini memang didirikan sesuai dengan arahan dari PMA nomor 7 tahun 2020 bahwa APRI itu memiliki tugas pertama adalah menyusun kode etik dan juga kode perilaku para penghulu. Yang kedua, pengembangan profesi para penghulu, kemudian yang ketiga peningkatan kompetensi para penghulu, kemudian memberikan advokasi kepada para penghulu yang kemungkinan bersentuhan dengan hukum, tapi bukan berarti hukumnya itu mutlak salah, tapi bisa jadi sesuatu yang memang belum diketahui. Kemudian yang selanjutnya adalah menyampaikan aspirasi dari seluruh penghulu kepada pembina kita. Jadi memang itu bagian dari tugas-tugas APRI yang memang harus dilakukan secara organisasi. Oke, berarti ini memang wadah curhatnya para penghulu juga ya Pak Purna ya? Betul. Baik. Iya. Pak Purna, sejauh ini apa sih tantangan yang dihadapi oleh penghulu yang sudah mungkin diadvokasi oleh APRI lah? Seperti apa? Memang tugas penghulu ini kan memang menjadi sesuatu yang luar biasa. Iya. Yang menurut saya memang tugas penghulu ini lain daripada yang lain. Karena secara administrasi dia terikat oleh aturan dan hukum. Betul. Yang kedua, dia harus mengikuti perkembangan di tengah-tengah masyarakat, terutama budaya-budaya di tengah-tengah masyarakat atau kearifan lokal. Karenanya banyak hal yang menjadi tantangan dari penghulu. Pertama, bahwa memang penghulu itu harus senantiasa meningkatkan kompetensi pemahaman tentang regulasi. Yang kedua, memang ada kearifan-kearifan lokal itu yang kadang-kadang juga belum tentu sesuai dengan regulasi, dengan aturan-aturan yang ada. Sehingga keberadaan penghulu ini seolah-olah dibuat di tengah jalan gitu kan. Harus mengikuti regulasi. Betul. Atau juga harus mengikuti kearifan lokal Atau menyesuaikan kearifan lokal. Iya, kearifan lokal. Jadi itu saya kira tantangannya karena memang regulasi dan kearifan lokal itu seiring. Kemudian yang ketiga memang penghulu-penghulu itu memang sekali lagi harus ditingkatkan profesionalismenya. Oke, tadi terkadang antara regulasi dengan kearifan lokal tidak sejalan. Realnya contohnya seperti apa nih Pak Purna? Pertama, kita contohkan ya, kalau dalam pernikahan, kalau mengikuti kegiatan kita sebagai ASN penghulu, kita kan punya jam kerja. Betul. 7.30 sampai 16 di hari yang biasa. Iya. Kemudian sampai 16.30 sampai di hari Jumat. Iya. Tapi pelaksanaan pernikahan, pelayanan pernikahan kita atau konsultasi keluarga itu tidak mengenal waktu. Ada masyarakat-masyarakat kita itu yang melaksanakan pernikahan karena mengikuti kearifan lokal, harus sesuai dengan jamnya. Iya. Tidak kenal apakah itu jam kerja, siang, malam, subuh dan sebagainya. Iya, iya. Nah, itu kan menjadi satu tantangan satu tersendiri. tantangan tersendiri bagi penghulu gitu. Iya, ya. iya. Yang kedua, karena memang kadang-kadang begini, dalam pelaksanaan tugas, di dalam aturan bahwa pelaksanaan tugas itu harus dilaksanakan oleh seorang penghulu. Betul. Tapi memang banyak tantangannya, Mbak Ipe. Iya. Pertama, kalau di kota itu kan pelaksanaan pencatatan pernikahan dan rujuk itu
numpuk di hari Sabtu dan Minggu. Iya. Kemudian masyarakat itu juga yang jadi lucu tantangan kita adalah mereka kan sudah menetapkan jam duluan. Betul. Jadi bukan petugas kita yang menetapkan jamnya. Nah, pada satu sisi ketika mereka sudah menetapkan jam itu, agak sedikit kesulitan kita menawarnya untuk pindah ke jam yang lain. Misalnya, betul. Satu sisi petugas kita cukup terbatas. Iya. Ketika itu tidak terpenuhi akan menjadi persoalan baru. Nah, maka hal ini kan memang harus disiasati gitu. Kalau di kampung-kampung persoalannya kan memang setiap hari itu bisa dipakai. Senin sampai Minggu itu kalau di kampung-kampung dipakai semua. Iya. Ada aja pencatatan. Iya, ada aja pencatatan. Hanya saja memang tantangan kalau di daerah itu adalah jarak tempuh dengan transportasi. Artinya jarak antara satu kampung dengan kampung yang lain itu ada yang mencapai 15 sampai 20 kilo loh, Pe. Kemudian jalan yang ditempuh itu udah kan, ya. Jadi luar biasa. Nah, sedangkan di kota memang jarak tempuhnya dekat, tapi persoalannya kan pada persoalan lalu lintas macet. Betul. Makanya kadang itu akan menjadi tantangan-tantangan yang perlu kearifan-kearifan oleh penghulu dan kearifan-kearifan untuk semuanya. Oke, baik Pak Purna, saya sepakat yang disampaikan Pak Purna tadi bahwa tradisi masyarakat kita itu kebanyakan melaksanakan kegiatan pernikahan itu di hari Sabtu dan Minggu. Tapi kan, dan itu di luar jam kerja. Tapi itu juga dilindungi oleh regulasi bahwa pencatatan pernikahan di luar jam kerja juga ada Jaspro-nya namanya kalau nggak salah ya Pak Purna ya. Iya, itulah sesuatu yang memang memberikan energi positif bagi para penghulu gitu. Karena memang penghulu itu bekerja tanpa batas waktu gitu ya. Kemudian tantangannya juga banyak. Makanya kita terima kasih kepada pemerintah, terutama Kementerian Agama yang telah memberikan upah lah ya, bisa dikatakan upah profesional gitu ya kepada penghulu kita. Namun memang kita minta juga, saya sebagai Ketua Asosiasi Penghulu Republik Indonesia Provinsi Lampung, agar kedepannya juga memang jasa profesi, kemudian transport ini memang dibayarkan sesuai dengan waktu, karena kasihan dengan penghulu-penghulu kita. Curhat ceritanya. Baik, Pak Purna, tadi disampaikan bahwa kalau untuk di Kota Bandar Lampung kemungkinan jarak tempuh yang harus dilalui oleh para penghulu ini bukan merupakan suatu kesulitan. Tapi di kabupaten kota yang wilayahnya di kabupaten kota yang lain, yang wilayahnya mungkin sangat luas, itu kesulitan di jarak tempuh, Pak. Sedangkan jumlah penghulunya terbatas. Dan kami juga sering ini mendapatkan pengaduan-pengaduan dari masyarakat terkait hal ini, bagaimana di suatu daerah itu penghulu tidak melaksanakan tugasnya, tapi digantikan oleh petugas yang lain. Bagaimana APRI mensikapi ini, Pak Purna? Pertama, memang penghulu itu harus tunduk pada regulasi. Karena bekerjanya penghulu itu, salah satu ciri-ciri profesional itu kan tunduk pada regulasi. Bahwa pencatatan itu sesuai dengan regulasi harus dilaksanakan oleh penghulu. Karenanya, ketika memang tugas-tugas itu yang seharusnya dilaksanakan oleh penghulu, dan penghulu yang bersangkutan tidak ada halangan, apakah bersangkutan dengan kesehatan atau bersangkutan dengan waktu atau bersangkutan dengan urusan lain, tentu itu merupakan sesuatu yang tidak benar ya. Tapi ada satu sisi juga memang pelaksanaan tugas itu ada satu kondisi yang sifatnya itu memang darurat gitu. Sedangkan pelayanan kita memang harus tetap dilaksanakan. Makanya menurut arahan dari pembina kita bahwa ya sebaiknya manakala memang pelayanan itu tidak bisa dilaksanakan oleh penghulu yang bersangkutan yang ada di wilayah itu, dan masih memungkinkan untuk bisa dipinjamkan dari petugas penghulu yang lain, itulah jalan keluar yang selama ini kita lakukan. Tapi harus tetap penghulu. Tetap penghulu. Harus tetap petugas yang resmi ditunjuk oleh pemerintah. Baik, Pak Purna, terkait dengan sebaran para penghulu kita di Provinsi Lampung, APRI punya catatan nggak tentang ini, Pak?
Jadi penghulu kita di Provinsi Lampung ini saat ini kan hampir mencapai 400 jumlahnya. 400 orang. Berarti anggotanya banyak ya Pak Purna? Iya, cukup banyak. Tapi belum ada juga tunjangan juga. Ya. Terus dari sekian itu dengan jumlah KUA yang ada dan masyarakat yang harus dia layani, sesungguhnya kita masih kurang banyak gitu penghulu itu, masih cukup kurang banyak. Makanya alhamdulillah mendengarkan berita bahwa kita sudah ditambah lagi dengan calon ASN penghulu 102 orang ya. Ini akan menjadi support yang baru lagi sehingga pelayanan kita juga bisa maksimal. Karenanya kalau memang masih ada kelemahan, kekurangan dan sebagainya dalam pelayanan, sesungguhnya itu bukan hanya karena keinginan dan kenakalan dari penghulu itu sendiri, tapi karena memang situasi dan kondisi yang memang kadang-kadang memang harus dilakukan. Ini peran Ketua APRI mengadvokasi para penghulunya ini. Bukan membenarkan ya Pak Purna. Baik, Pak Purna, apa sih isu-isu sosial yang paling sering gitu terkait dengan penghulu ini Pak Purna? Yang apa ya? Yang dewasa ini banyak dikeluhkan oleh penghulu itu apa Pak? Jadi kebanyakan kan kawan-kawan ini penghulu itu tempat tinggalnya juga kan jauh dari tempat dia melaksanakan tugas. Dan itu wajar saja karena memang sebaran kecamatan itu juga kan memang mendahului atau juga memang tempat tinggalnya mendahului dari tempat tugasnya. Yang tidak memungkinkan sama sekali keluarganya untuk dibawa karena situasi dan kondisi juga. Jadi yang kedua, bahwa di masyarakat kita itu, budaya masyarakat kita itu kesadarannya masih cukup rendah. Terutama masyarakat kita itu kan tidak menyadari bahwa pernikahan itu juga ada aturan gitu. Contoh, masyarakat ini kan kepengennya sesuatu itu instan gitu. Bagaimana caranya supaya lapor cepat nikah gitu. Padahal semuanya kan itu ada proses gitu. Betul, ada proses. Bahwa bisa kita laksanakan itu kan minimal 10 hari mereka mendaftar. Nah, walaupun memang ada jalan keluar sih, ada rekomendasi dari kecamatan ketika dia telat mendaftar. Tapi jadi persoalan juga ketika semuanya kita terima dengan rekomendasi, maka kita tidak akan tahu bagaimana latar belakang dari para pengantin, wali dan sebagainya. Karena memang peraturan memberikan waktu 10 hari itu kan memberikan waktu untuk memberikan pengumuman. Siapa tahu ada masalah atau hal-hal yang lain gitu. Kemudian yang ketiga, di tengah-tengah masyarakat itu kan memang masih sangat rendah kesadaran regulasi. Makanya sekarang banyak betul pernikahan di bawah tangan. Apalagi disusul dengan undang-undang bahwa sekarang ini nikah minimal harus 19 tahun. Satu sisi budaya masyarakat kita itu ada yang memang budayanya itu memang lebih senang nikah muda. Tapi ada juga budaya gitu. Ya kepengen nikah muda. Nah ini ketika kita arahkan sesuai dengan regulasi, masyarakat kan nggak mau ribet. Akhirnya terjadilah yang di bawah tangan tadi. Terjadilah yang seperti itu. Pak Purna, saya lanjutkan. Pak Purna sudah berapa tahun jadi penghulu? Ya, kalau dihitung dari awal pengangkatan dari CPPN sampai hari ini sudah hampir 23 tahun. 23 tahun sudah lama ya, menghalalkan yang haram. Makanya mantunya sudah banyak. Pak Purna, suka duka menjadi penghulu apa Pak? Sukanya dulu deh. Makanya di awal tadi saya sampaikan bahwa penghulu itu memang tugas yang luar biasa. Menurut saya tugas yang luar biasa. Pertama, sukanya penghulu itu dia pasti ditokohkan di tengah-tengah masyarakat. Betul. Dan paling ditunggu tokoh utama dalam pernikahan. Acara orang itu tidak akan berarti kalau penghulu itu tidak datang. Betul. Tidak datang gitu. Yang kedua, saya kira tugas penghulu itu sangat mulia. Karena memang menghalalkan sesuatu yang memang sebelumnya dilarang gitu ya. Dilarang. Kemudian yang ketiga, di samping memang yang diberikan penghormatan oleh masyarakat, memang penghulu itu dihormati oleh negara. Makanya penghulu kan diberikan tunjangan secara khusus, perhatian secara khusus dan sebagainya.
Kemudian Itu sukanya. Ka- Dukanya, Pak, kalau dukanya. dukanya juga cukup banyak. Dukanya juga cukup banyak. Hal yang kecil saja saya contohkan. Ketika kita melaksanakan peristiwa pencatatan ya, Ya. ternyata pencatatan di hari itu lebih dari 2 atau 3. Oh, oke. Ya. Nah, jam pertama umpama kita mulai jam 8. Yang membuat kita menjadi susah itu adalah karena masyarakat ini kurang disiplin Iya. tentang waktu. Ngundang jam 8 belum siap Iya, di lokasi. belum siap di lokasi. Yang kedua, banyak sekarang ini kan memang pihak-pihak organisasi lain itu yang memang ngambil peran ya di Oke. dalam kegiatan nikah itu, yang menurut kita pertama kadang-kadang menghilangkan keberkahan dari acara pernikahan itu sendiri, karena sebenarnya kan nikah itu kan majelisnya malaikat ya. Iya. Dari situlah dimulainya berkahnya sebuah rumah tangga. Tapi kadang banyak hilang dengan hiasan-hiasan acara yang sedemikian rupa. Kemudian yang ketiga, ketika waktunya itu tidak pas, maka kita akan jadi masalah di jam kedua. Repotnya ada, Iya. bahwa yang kedua itu nggak pernah mau tahu bahwa telatnya kita itu karena persoalan, karena tidak disiplinnya yang Betul. pertama. Yang diperengut-perenguti pasti penghulunya. Iya. Yang paling nggak enak itu penghulunya sudah pakai jas, pakai safari, ya, diperengut-perengutin itu paling tidak indah rasanya di hati. Iya. Nah, jadi Padahal dukanya juga banyak. bukan bermaksud untuk terlambat ya, Pak Bukan Purna, maksud ya. untuk terlambat, tapi Baik. karena memang masyarakat kita banyak yang tidak disiplin. Oke. Peristiwa paling tidak mengenakan Pak Purna yang pernah dialami pada saat melakukan kegiatan pencatatan ini ada nggak? Pertama, saya pernah merasakan gini. Iya. Masyarakat itu sudah lapor ya untuk melaksanakan pernikahan di rumah. Iya. Tidak ada konfirmasi sampai pada hari H-nya. Iya. Nah, ketika itu kita berangkat ke rumahnya untuk melaksanakan itu, mencari tempat ternyata tidak ada. Baru setelah seteleponan ternyata tempatnya pindah ke hotel. Tidak ada konfirmasi sebelumnya. Dan jarak antara Dan rumah ke jarak hotel? antara rumah dengan hotel itu dia cukup jauh, karena Iya, satu iya. ada di Kemiling, di dekat Raja Basa, satunya di Teluk, kan lumayan begitu. Nah, itu yang kadang-kadang Iya. jadi geli kita gitu. Iya. Itu suka dukanya ya Pak Purna, Iya. ada aja hal-hal yang membuat kita kadang-kadang ada persoalan ketika dalam bertugas. Pernah mengalami hal-hal yang lucu misalnya Pak Purna dalam prosesi pernikahan misalnya. Kan kita kalau di media sosial itu seringkali banyak hal-hal yang dikontenin oleh masyarakat itu pada saat prosesi akad nikah, tiba-tiba ada hal-hal yang lucu misalnya. Pengantinnya bengong, kaget dan lain sebagainya. Pernah nggak Pak Purna? Kalau hal yang lucu itu kita memang termasuk jarang ya, karena Iya. memang di Lampung ini masih sangat-sangat Sakral. sangat mensakralkan acara Prosesi, pernikahan. ya. Tapi bagian yang lucu itu ketika kita menikahkan catin yang tuna wicara dan Oke. tunarungu gitu. Itu pernah ada pengalaman itu ya, Pak Iya, ada Purna? pengalaman itu. Sementara di tempat itu juga tidak ada yang bisa bicara dengan bahasa isyarat gitu. Itu kan. tidak diatur oleh regulasi Pak Purna, bagaimana prosesi pernikahan untuk kelompok disabilitas ini, baik yang tunarungu, tunawicara misalnya. Dalam regulasi memang belum diatur secara khusus, Oh, oke. tapi fikih munakahat kan sudah mengatur sedemikian rupa gitu. Jadi gimana Sudah. itu Pak? Bisa diceritakan? Jadi ya kita sepakati saja gitu dengan saksi gitu. Dia menerima atau tidak itu ya cukup dengan dia ngangguk aja gitu ya. Terus bagaimana ijabnya itu Pak? Ya, Bunyi ijab kabulnya itu gimana? kita sampaikan melalui tulisan. Oh, Melalui baik. tulisan. Ketika kita tuliskan, sampaikan tulisan, dia baca, dia baca dan dia pendapat setuju Iya. dengan cukup ngangguk. Oh. Ya, Dan itu sudah dianggap sah ya, Pak bersalaman. Purna, ya? Dan saksi sudah siap untuk memberikan kesaksian bahwa itu sudah sah gitu ya. Ya karena memang tidak ada yang bisa mewakili dengan bahasa Bahasa isyarat. gitu. Baik. Pak Purna, dengan melihat perkembangan teknologi digital saat ini yang sedemikian besarnya gitu, bagaimana APRI mensesuaikan dengan perubahan-perubahan ini, Pak? Mungkin kita sering dengar juga ada pencatatan pernikahan secara online, kemudian ada aplikasi-aplikasi pencatatan seperti SIMKAH yang harus sudah dijalankan. Itu bagaimana Pak APRI mensikapinya? Jadi kita memang sangat berterima kasih kepada negara, terutama kepada lembaga kita,
bahwa sekarang ini memang sudah di sistem digital, terutama penulisan buku nikahnya dengan SIMKAH ya, karena itu sangat-sangat mengurangi hal-hal yang berpotensi negatif ya, karena dengan SIMKAH itu semuanya sudah terfilteri gitu ya. Kemudian yang kedua, memang kita saat ini kan memang sangat menganjurkan kepada kawan-kawan penghulu untuk dapat mensosialisasikan aturan-aturan itu melalui media. Apakah itu WA, apakah Facebook dan sebagainya. Begitu pula dengan lain, bahkan ada beberapa KUA sekarang ini yang melakukan pembimbingan perkawinan itu melalui media. Melalui media sosial. Iya, media sosial. Ya. Baik. Tapi kalau untuk SIMKAH ini sendiri Pak, bagaimana sih membantu tugas penghulu ini Pak? Ini meminimalisir terjadinya pernikahan atau pencatatan pernikahan yang dilaksanakan secara ilegal misalnya Pak Purna. Iya, jadi SIMKAH itu memang karena dia sudah tersistem gitu ya, tersistem. Jadi memang persyaratannya itu kan memang sudah disediakan sedemikian rupa. Kemudian yang kedua, kalau ada hal-hal yang sifatnya negatif kan bisa muncul langsung di SIMKAH itu. Jadi kita bisa tahu gitu. Hanya saja ada sedikit perubahan di SIMKAH Gen 4 sekarang. Kalau SIMKAH Gen 3 kita kemarin itu kita sangat bangga gitu, karena memang dia memakai NIK gitu. Jadi basisnya NIK. Ketika NIK itu diketik, kita sudah tahu semua bagaimana status orang-orang itu. Apakah dia sudah nikah atau belum, atau sudah nikah tapi cerai atau segala macam itu kita sudah nikah. Ketahuan ya, Pak. Sudah ketahuan. Sudah tahu, bukan kita sudah ketahuan. Tahu saja gitu. Iya. Oke. Baik Pak Purna. Sekarang ada juga wacana pernikahan yang dilakukan secara daring. Mempelai perempuannya di mana, mempelai lakinya di mana, tapi itu dilakukan pernikahan. Itu gimana Pak Purna ngeliat ini? Itu kan saya kira isunya bukan hanya dari sekarang. Sudah cukup lama isu itu timbul gitu ya. Tapi sampai sekarang juga belum ada regulasi yang mengatur gitu tentang itu. Begitu pula kajian-kajian fikihnya gitu, fikih munakahatnya. Makanya sampai dengan saat ini APRI mensikapinya, kita mensikapinya sesuai dengan aturan saja. Artinya sesuai dengan aturan bahwa pernikahan itu memang hadir. Ya, itu hadir. Sejauh ini belum pernah ya Pak? Belum pernah kita lakukan, karena memang kita menghindarkan persoalan-persoalan atau masalah-masalah yang ada di kemudian. Pak Purna, terkait dengan tadi disebutkan oleh Pak Purna adanya kawin anak. Kalau bahasa hukumnya namanya kawin anak, kalau bahasa sinetronnya namanya pernikahan dini. Iya. Bagaimana APRI mensikapi ini, ataukah memberikan sosialisasi, penguatan dan lain sebagainya kepada masyarakat terkait dengan adanya pernikahan anak atau kawin anak atau pernikahan dini ini Pak Purna? Iya. Jadi salah satu target yang ingin dicapai oleh penghulu adalah memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa aturan telah menyampaikan bahwa pernikahan bagi seseorang itu minimal 19 tahun. Dan di bawah itu harus sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditentukan kembali. Karena memang banyak risiko yang akan ditanggung oleh catin atau juga oleh keluarga kecil, keluarga muda itu apabila dilaksanakan tanpa sesuai dengan aturan. Makanya sekarang APRI, penghulu-penghulu juga melaksanakan kegiatan sosialisasi secara langsung. Bahkan ada beberapa kecamatan yang kita bangga mereka bekerja sama dengan aparat desa menggunakan dana desa ya. Kemudian di kelurahan-kelurahan di kota juga sudah melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat, memberikan edukasi. Walaupun sebenarnya tidak mudah, karena lagi-lagi pertama adalah pengaruh sosial, yang kedua adalah memang ada kearifan-kearifan lokal dari masyarakat kita. Banyak persoalan lah ya Pak ya, kadang-kadang kultur masyarakat kita yang memang membolehkan pernikahan di usia dini tersebut. Pak Purna, untuk APRI Provinsi Lampung, ini program kerjanya atau rencana kerjanya seperti apa dalam tahun 2024 ini Pak? Kita di tahun 2024 ini memprogramkan pertama tentang penulisan buku. Memang APRI ingin menghadirkan buku yang bisa dibaca dan dinikmati oleh masyarakat, terutama para keluarga-keluarga. Kemudian yang kedua,
memang ada program kita peningkatan kompetensi. Ya. Kompetensi penghulunya. Potensi penghulunya. Oke. Jadi memang penghulu itu kan profesional itu ketika pertama knowledge-nya memang bagus. Iya. Yang kedua dia harus punya skill gitu. Iya. Artinya knowledge tanpa skill itu juga tidak bagus. Yang Iya. ketiga adalah akhlaknya gitu. Iya. Karena memang penghulu itu adalah rujukan dari masyarakat. Makanya kita senantiasa melakukan kegiatan-kegiatan peningkatan itu, kompetisi knowledge, Iya. skill, kemudian juga penataan akhlak para penghulu itu. Iya, Itu itu kita menjadi- tekankan di tahun 2024. Iya, itu menjadi program utama Iya. dari APRI. Saya tertarik dengan pembuatan buku yang direncanakan oleh APRI Provinsi Lampung. Buku ini isinya tentang apa, Pak Purna? Isinya pertama tentang bagaimana menggapai kehidupan keluarga yang baik, kemudian mendidik anak menjadi anak yang baik, kemudian untuk bagaimana caranya mencari rizki yang baik. Banyak ya, banyak saya kira judul-judul yang memang sudah kita kumpulkan. Mudah-mudahan di penghujung tahun 2024 ini buku ini akan bisa kita lanjut. Itu ditulis berikan. oleh para penghulu. Para penghulu Oh, dan jadi- asli para penghulu. Oke, jadi para penulisnya itu dari penghulu seprovinsi Lampung dikompilasi menjadi Iya. satu buah buku. Satu buah buku. Iya, itu menjadi warisan nanti ketika Iya, kepengurusan APRI yang insya Allah. sekarang yang sudah mau didemisionerkan. Iya, insya Allah. Ini nanti sudah berakhir masa tugasnya, nanti ini warisannya salah satunya ya Pak Purna. Iya, ya? insya Allah. Kemudian ada lagi programnya kita ini kan sekarang ini program menulis gitu. Artinya membuat artikel berita. Baik, Ya, baik. jadi kita mencoba sekarang untuk membuat berita-berita tentang kegiatan-kegiatan ke penghulu. Dalam beberapa waktu ke depan kita juga akan mengundang Humas Kanwil Iya. untuk dapat lebih menajamkan bagaimana caranya kita menulis dan edit itu. Iya, Tapi iya. mungkin kalau ngundang gratis kan. Proyek nih Cus. Baik Pak Purna, menarik sekali perbincangan hari ini. Ini terakhir Pak Purna, Iya. harapannya untuk penghulu Provinsi Lampung seperti apa? Pertama, saya sebagai Ketua PW APRI Lampung berharap betul bahwa pertama penghulu kita ini menjadi penghulu yang membanggakan. Oke. Kenapa membanggakan? Pertama karena memang penghulu kita itu punya kualitas. Yang kedua memang betul-betul profesionalitas dalam melaksanakan tiga. Yang ketiga adalah dia memiliki kredibilitas. Karena nilai dari seorang penghulu itu adalah ketika tiga hal ini bisa dijadikan satu, kemudian yang seterusnya adalah laksanakan kegiatan-kegiatan itu sesuai dengan apa yang diamanahkan di pundak kita. Kalaupun tantangan-tantangan yang lain, saya kira memang tantangan bersama. Pak Purna, kemarin saya sempat menghadiri kegiatan APRI Provinsi Lampung yang dilaksanakan beberapa waktu yang lalu gitu. Dan ini juga menjadi salah satu topik yang diperbincangkan oleh para penghulu di Provinsi Lampung. Tapi ada hal yang menarik menurut saya, bahwa organisasi APRI ini di samping untuk memberikan tadi peningkatan kompetensi dan memberikan advokasi kepada anggotanya, yaitu para penghulu. Pak Purna, sejauh ini ada nggak yang pernah terlibat persoalan-persoalan hukum misalnya terkait dengan tugas dan fungsinya sebagai penghulu? Contoh misalnya beberapa waktu yang lalu saya juga mendengar salah seorang pejabat A itu tidak mempunyai surat nikah ternyata setelah dalam pernikahan yang beberapa tahun lamanya, atau mempunyai surat nikah tapi ternyata tidak terdaftar. Ini kan mungkin salah satu peran dari organisasi ini untuk memberikan advokasi kepada para penghulunya. Bagaimana Pak Purna melihat ini? Iya, jadi sampai dengan saat ini kami mencatat sudah cukup banyak ya masalah-masalah penghulu juga yang bersangkutan dengan hukum, baik yang memang kesalahan dalam meneliti pemberkasan atau pemahaman tentang regulasi, atau juga memang sebahagian kecil ada semacam kenakalan-kenakalan. Kesalahan yang disengaja. Iya, yang disengaja. Makanya saya tidak ngomong sengaja, tapi kenakalan gitu ya. Jadi makanya pesan kami kepada kawan-kawan, laksanakan saja tugas itu sekali lagi sesuai dengan regulasi. Yang kedua, tidak usahlah terbuai dengan hal-hal yang palsu itu, karena kadang-kadang justru kita terjebak dengan kesalahan kita sendiri ya, jalan kita sendiri. Dan APRI
sangat-sangat konsen bahwa akan tetap memberikan advokasi kepada kawan-kawan kita yang bermasalahan dengan hukum itu, gitu Pak. Begitu pula kita minta dengan pembina kita, gitu. Karena memang kadang-kadang banyak penghulu itu yang melakukan kesalahan bukan mutlak karena kenakalan, tapi karena memang kadang-kadang itu keselipan dalam memahami organisasi. Makanya kami minta kepada pembina juga untuk dapat memberikan perhatian khusus gitu ya. Jangan langsung dijustifikasi bahwa penghulu itu pastilah salah gitu. Baik Pak Purna, menarik sekali perbincangan kita pada siang hari ini, tapi mungkin durasi kita sudah cukup ya Pak Ajis. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan obrolan pada hari ini memberikan manfaat, memberikan pencerahan bagi masyarakat kita semuanya. Terima kasih Pak Purna. Terima kasih Mbak Ipe. Sahabat religi, demikian tadi podcast Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, Ngupi Ngobrol Seru Penuh Inspirasi. Terus saksikan podcast Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, subscribe, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.